Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Oke ya. Jadi karena dia persamaan, maka haruslah dia memuat tanda persamaan atau tanda sama dengan. Ya, benar. Nah, karena dia trigonometri, persamaan trigonometri, jadi dia juga harus memuat fungsi-fungsi trigonometri. Jadi, di sini untuk persamaan trigonometri itu dia secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketika dia berhubungan dengan fungsi trigonometri sin. Yaitu jika dia sin X dia sama dengan sin A, maka rumusnya nanti dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama dia adalah X sama dengan A, ditambah K kali 360. Sedangkan yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min A ditambah K kali 360. Oke, X itu dia menyesuaikan dengan apa yang ada di atasnya. Dalam hal ini berarti dia sudah disebutkan di soal. Begitu juga dengan A, dia di sini juga sudah disebutkan di soal. Sedangkan K, di sini dia ada huruf K, itu berarti dia berupa konstanta atau berupa bilangan bulat. Jadi dia nanti dimisalkan kalau misalnya K sama dengan 1, maka X yang memenuhi berapa, K sama dengan 2, X yang memenuhi berapa, seperti itu ya. Nanti akan kita langsung coba di soal. Oke, kemungkinan yang kedua yaitu jika dia memuat fungsi cos. Jika dia memuat fungsi cos, yaitu cos X sama dengan cos A, maka di sini yang pertama adalah X sama dengan A ditambah K kali 360. Sedangkan yang kedua adalah X sama dengan min A ditambah K kali 360. Oke, yang terakhir dia adalah tangen X sama dengan tangen A, maka hanya ada satu kemungkinan saja yang perlu dicek yaitu X sama dengan A plus K kali 180. Jadi di tiga jenis ini untuk X dan A itu menyesuaikan dengan apa yang sudah diketahui di soal. Sedangkan K di situ dia adalah bilangan bulat. Gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, kita masuk di contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini saya akan membahas untuk persamaan trigonometri yang berbentuk sin X sama dengan sin A atau sin X sama dengan P. Oke, contoh yang pertama. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian atau di sini dia saya tulis HP. Ini dia maksudnya adalah himpunan penyelesaian. Dari persamaan trigonometri sin 2x sama dengan sin 60 derajat untuk intervalnya dia antara 0 sampai 360. Oke, langsung saja ya. Kita ingat lagi di bagian awal tadi waktu pembukaan untuk bentuk sin X sama dengan sin A itu kita punya 2 kemungkinan. Saya tulis lagi di sini. Untuk dia sin X sama dengan sin A, maka yang pertama dia adalah X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Sedangkan yang kedua, X sama dengan 180 min A, ini derajat, ditambah K kali 360 derajat. Ini dia yang akan kita gunakan sebagai patokan untuk mengerjakan fungsi sin. Oke, kita coba masukkan pada rumus. Jadi di situ dia kita punya, saya tulis di sini ya. Kita punya sin 2x sama dengan sin 60. Berarti dia di sini yang pertama itu kan artinya X sama dengan A plus K kali 360. X-nya ini berarti dia saya tulis 2X sama dengan ini A berarti saya tulis 60 plus K
kali 360 derajat. Gitu ya. Oke, jadi 2X ini dia dari sini sesuai dengan rumus yang pertama. Sedangkan 60 ini dia dari atasnya sesuai dengan rumus yang pertama juga. Gitu ya. Nah, karena dia di sini 2X, maka saya buat X terlebih dahulu. Berarti semuanya ini saya bagi dengan 2. 2X dibagi 2 berarti dia X sama dengan 60 dibagi 2 berarti dia 30 ditambah K kali 360 dibagi 2 berarti dia 180. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita cek, kita masukkan nilai K-nya. K tadi dia adalah bilangan bulat, maka kita cek satu persatu. Untuk K sama dengan, kita cek mulai 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka berarti ini X sama dengan 30 ditambah K-nya sama dengan 0, berarti 0 kali 180. Gitu ya. Berarti dia di sini 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Oke, berarti memenuhi ya, karena dia masih berada di dalam selang 0 sampai 360. Oke, yang kedua kita coba untuk K, saya geser sebentar. Untuk K sama dengan 1, maka di sini berarti dia X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Oke, kita hitung. 30-nya tetap ditambah 180 kali 1 berarti dia 180 derajat. Berarti dia berapa? 210 derajat. 210 dia masih berada di dalam interval 0 sampai 360. Berarti ini dia memenuhi, yang ini dia juga saya tulis memenuhi M. Yang ini dia juga saya tulis memenuhi, dia M. Oke. Yang selanjutnya kita cek untuk K sama dengan 2. Berarti untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. 2 kali 180 derajat, maaf. 180 derajat. Berarti dia di sini 30 derajat ditambah, dari 180 ya, berarti dia 360 derajat. Berarti dia sama dengan 390 derajat. Karena 390 derajat itu berada di luar interval yang diminta, berarti dia tidak memenuhi. Cukup yang 30 dan yang 210 saja. Tapi ini masih belum selesai. Ingat, kita masih mencoba hanya yang rumus pertama saja. Kita masih belum mencoba untuk rumus yang kedua. Oke, kita lanjutkan sekarang. Untuk rumus yang kedua. Oke, rumus yang kedua itu dia X, berarti di sini saya masukkan 2X ya. 2X sama dengan 180 derajat min A. A-nya di sini berarti dia 60 ini ya. 60 ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini bisa kita kurangkan dulu, berarti 2X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360. Nah, selanjutnya karena ini dia masih X, maka harus kita bagi dengan 2. Berarti dia jadinya X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kayak gini ya. Nah, sama seperti yang bagian awal tadi, saya geser sebentar. Kita juga harus ngecek untuk nilai K-nya. Dia mulai K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai yang dia tidak memenuhi. Oke, kita cek yang pertama. Untuk
K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180. Oke, saya geser sedikit. Nah, berarti dia di sini 60 derajat ditambah 0, berarti dia 60. Karena 60 dia masih berada di dalam interval yang diminta, maka 60 ini dia memenuhi. Sekarang kita cek untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi K-nya ini kita ganti dengan 1. Ya kan? Berarti dia di sini 60 derajat ditambah 180. Berarti dia 240 ya. Oke, 240 derajat. Karena 240 derajat ini dia berada di antara interval yang diminta, antara 0 sampai 360, berarti dia memenuhi. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk K sama dengan 2, kita cek. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Berarti dia 60 derajat ditambah 360 derajat. Berarti dia 420 derajat. Nah, karena 420 ini dia berada di luar interval yang diberikan, 420 itu kan lebih besar dari 360 ya. Berarti berada di luar interval yang diberikan, berarti dia tidak memenuhi syarat. Maka, karena tadi yang diminta di soal itu adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi interval 0 sampai 360, maka kita tulis yang memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah, ingat karena dia himpunan maka kita harus menggunakan kurung kurawal. Kita data yang memenuhi berapa saja ya. Jangan lupa juga untuk penulisan himpunan itu dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan selain dituliskan urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang double, misalnya di sini ada 30, di kemungkinan yang kedua juga ada 30 derajat, maka hanya ditulis 1 kali saja. Oke, berarti di sini ada 30, 210, 60, dan 240. Berarti saya tulis di sini 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, 240 derajat. Oke, ada 4 nilai atau 4 anggota himpunan penyelesaian yang memenuhi nilai X. Oke, gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Silakan klik di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.